Mbak, Assalamualaikum. apa kabar Waalaikumsalam. Mbak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Baik. Mbak, saya langsung shock, Mbak. Nih, Ah, ini ya, terniat jomplang. ini ya. Terniat ini ya. Iya banget. Nggak apa-apa, emang apa harus seperti itu. Kan Hmm. namanya juga namanya sign your beauty. Ya, betul. Kesan pertama ya. Ya, impressionnya langsung, wah cantik banget ini. Oke. Jomplang, padahal saya udah pakai blush on, masih aja kayak jomplang. Oke. Mbak, apa kabar? Tadi saya lupa, nggak denger. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan yang nonton di IG ini juga sehat semua ya. Amin. Mbak, perkenalan dikit Amin. dong Oh tentang Mbak ya, Tera. sebelumnya Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Sela, saya dari angkatan 17. Udah itu aja ya? Ownernya Itu ya? dari Oke, mungkin untuk profesi saya sebenarnya saya ini kerjanya di bank, jadi di dunia perbankan. Mulai dari 2011, baru menekuni dunia make up ini di tahun 2017 awal. Tuh. Oh, Mbak Sela kameranya boleh agak munduran dikit kah? Oh, belum dulu ya? Oke, 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 oke. Bentar. Wah, cahaya-cahaya ini udah merasakan saya udah pernah kayak gitu. Iya dong. Jadi ini sekalian tadi bikin tutorial make up juga. Kebetulan kan mau Wow. live. Oke, Mbak. Ini pertanyaan-pertanyaan akan saya mulai, Mbak. Oke, oke. Oke. Tadi sih dikit udah mulai penjelasan Mbak Sela soal yang awal Mm-mm. mula Mbak Sela jadi muat. Nah, ini pertanyaannya, Ya, gimana sih awal mulanya? Gimana ya, bagaimana sih awal mulanya Mbak Sela ini menentukan akhirnya menjadi muat gitu? Apakah karena emang interest di sana atau emang karena mm-mm. tuntutan ada peluang di sana kayak Oke. Jadi sebenarnya semua profesinya saya jalani ya. Jadi pegawai bank iya, jadi mua iya. Cuman lebih banyak waktu saya memang di bank. Jadi untuk di mua ini hanya bisanya Sabtu Minggu aja. Dan mungkin karena awalnya berawal dari hobi juga. Dari zaman sekolah juga udah mulai seneng make up. Jadi jadi dari di Telkom dulu, mungkin kan kita sering ini ya ikut lomba dance. Terus kalau misalnya pas ada acara-acara di sekolah, misalnya gala sesa. Nah, ini kan pasti kita ada grup dance nih. Biasanya saya juga bantu teman-teman untuk make up teman-teman juga. Nah, terus pas 2016 mungkin awalnya saya tuh sering nonton YouTube kan mungkin udah banyak tutorial-tutorial make up ya. Terus saya sering nyoba, tiap pulang kerja saya nyoba make up model ini, terus saya upload di Instagram. Ternyata mungkin responnya positif, banyak yang suka dengan make up saya, model makeup saya. Terus dan akhirnya mungkin ada temen juga yang dukung, gimana kalau misalnya kamu bikin eh Instagram sendiri yang khusus make up. Awalnya sih nggak pede ya, dan mungkin awalnya juga sedih juga ya, banyak yang bully ya. Jadi saya bikin Instagram make up itu juga banyak yang bully, banyak yang nggak seneng juga. Jadi banyak diketawain juga sama teman-teman kantor. Dan mungkin untuk saat ini saya bisa membuktikan ke teman-teman bahwa eh kalau misalnya kita nyoba atau kita mau fokus berusaha pasti bisa. Gitu. sportif banget teman-temannya. Kayaknya saya inget deh dulu Mbak Sela ini panggilannya Sela Oce ya. Iya bener. Pantes, pantes. Oke, oke. Soalnya saya kan 19, jadi masih ngerti angkatan 17 gitu. Iya, Bapaknya. oke. Iya. Sejauh ini Mbak Sela kalau misalkan nih disuruh memilih, itu lebih memilih kerja kerja yang kantoran atau emang yang mua sekarang? Kalau disuruh milih, masih belum bisa milih sih. Tapi apa ya, selama saya bisa jalani dua-duanya ya
saya berusaha jalinin dua-duanya sih, apalagi kan kalau misalnya kondisi seperti ini, lagi pandemi COVID-19, eh, untuk semua wira swasta kebanyakan kan memang eh, dalam segi ekonominya juga terganggu, karena kalau misalnya apalagi MUA ya yang langsung berhubungan dengan klien, langsung megang klien, nah itu pasti yang tadinya banyak job akhirnya pada di cancel karena banyak event juga yang di cancel juga. Nah, Iya. eh, eh, maksudnya dengan kondisi yang seperti ini, saya juga bersyukur masih kerja di bank juga yang bisa membackup ya. Kalau misalnya saya hanya kerja di MUA aja kan, pastinya kondisi ekonominya juga akan labil juga, gitu. Sih. Kalau misalkan sejauh ini Mbak Sela itu udah nge-make upin apa aja sih? Misalkan kayak wedding atau wisuda, kayak gitu. Heeh, Udah heeh. macam apa aja? Heeh. Ini saya cerita dari awal ya. Job pertama awal saya dulu make up untuk fashion. Jadi make up anak-anak itu fashion. Fashion pernah. Terus make up wisuda, bridesmaid, terus make up wedding untuk akad. Mungkin yang kebanyakan itu wisuda sama bridesmaid sih. Wisuda Gitu. sama wedding. Mm-mm. Wisuda di Malang itu Cuma berarti UB kayak gitu-gitu ya Mbak. macam-macam. Ada UB, ada ya semua. Lebih seringnya kadang UB, Unmu, Unmer, Kampus Asia, Oh, banyak lah, banyak. Nanti sehari mungkin tuh berarti kapan-kapan, bisa double-double ya, gitu. kapan-kapan mungkin ini ya, SMKT kalau Amin. misalnya Berarti udah sehari bisa ada bisa acara lebih wisuda dari ya. satu orang wisuda gitu. Hah? Uh-uh. Kalau misalnya lebih Sehari dari satu. bisa lebih dari satu. Nah, kalau misalnya wisuda, aku bisa datang ke lokasi minimal tiga klien ya, itu aku bisa datang ke lokasi. Tapi kalau misalnya cuma Oh, satu orang aja, biasanya tak suruh datang ke rumah sih, oh gitu. gitu. Tapi selama ini pernah paling banyak nangani ketika wisuda ya. Wisuda kan waktunya mepet banget nih, jam 6 udah harus siap, udah harus standby. 7 orang pernah, dan itu mulai jam 2 pagi. Jadi Tujuh kalau orang. misalnya, jadi kalau misalnya nanti eh, tertarik untuk jadi MUA, ya memang harus mempersiapkan semuanya. Misalnya jam kerja yang nggak terduga, di mana jam kerjanya itu bisa mulai dari subuh, terus malam, pagi, pokoknya kalau jadi MUA memang jam kerjanya nggak terduga, mungkin weekend pun kita juga pasti kalau misalnya pas ada job kita juga nggak bisa istirahat kan. Tapi ketika kita melakukannya dengan senang hati, ya semua pasti akan terasa ringan. Betul, setuju Mbak. Wow, keren banget Mbak Sela. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan lanjutan ya. Oke, oke. Gimana sih misalkan Mbak Sela ini lagi bad mood, terus habis itu atau misalkan kliennya moody juga, gimana caranya Mbak Sela itu ngehadepin klien kayak gitu? Pernah nggak sih ketika Mbak Sela lagi, aduh nggak enak nih, tapi ada klien nih hari ini gitu. Eh, Pernah juga, jadi pas waktu itu alhamdulillah pas ada job terus ya, maksudnya beberapa hari ada job sampai pada saat itu kondisi saya lagi sakit, badannya panas, mau nggak mau kan kita harus komitmen dengan klien, karena kan Iya, nanti kalau dengan klien kan kita yang dipegang janjinya ya, kalau misalnya kita nggak nepatin janji otomatis nanti nama baik kita juga akan dibawa kemana-mana. Jadi ya memang mau nggak mau kita harus komitmen dengan klien, tetap harus datang, tetap jaga mood, dan ya tetap harus sabar. Gimana lagi? Karena kan kalau misalnya untuk make up, kan dia nggak mungkin booking pada hari itu juga. Jadi pasti dia udah booking jauh-jauh hari. Kadang kan kita juga nggak tahu kondisi kita pada saat itu pas lagi, kan kita nggak bisa nentukan saat itu kita kondisinya harus kita atau gimana. Kalau misalnya pas kita habis banyak cobanya, kebetulan pas hari itu lagi sakit, tetap kita harus komitmen dengan klien kita gitu. mantap. Mbak Sela itu kalau cari klien lewat Instagram doang gitu, atau misalkan Nah, atau ngomong gitu. mm,
Nah, ini awalnya dari rekan kerja. Jadi mungkin kan dari rekan kerja, terus dari Instagram. Yang terpenting biasanya sih ya memang dari mulut ke mulut ya. Kalau misalnya kita make upin orang, terus orang lihat hasilnya kok bagus, lihat make upnya di mana, pasti nanti diomongin lagi, diomongin lagi. Nah, atau direferensiin lagi ke teman-temannya. Nah, selama ini sih mungkin dari teman-teman kerja aku di kantor yang banyak. Oh, gitu. Setelah mungkin dari banyak aku make upin orang, terus aku banyak upload di IG, harus konsisten juga. Dan kalau misalnya kita mau ngupload di IG kan kita juga harus tahu jam-jamnya, di mana orang pasti harus ngelihat misalnya pagi hari, siang pas lagi makan siang, atau jam istirahat pas maghrib. Kita juga harus tahu caranya kita ngupload di Instagram, biar yang lihat di IG itu banyak, kita juga harus menyesuaikan gitu. Apalagi Instagramnya masih Mbak Sela pegang sendiri ya. Iya, aku yang pegang sendiri gitu. Terus misalkan nih Mbak, kan Mbak Sela punya idealis sendiri. Misalkan Mbak Sela stylenya itu flawless gitu. Terus habis itu dapat kliennya yang sedikit, sorry ya Mbak, agak rempong, agak banyak mau gitu. Terus Mbak Sela itu bakal nurutin atau ya udahlah disabarin akan terus aku turutin, aku kasih kayak gini-gini. Pernah nggak? Pernah, pas itu pernah. Cuman pas misalnya kita, Mbak aku pengen makeupnya kayak gini, biasanya kan langsung nunjukin gambar ya. Ya bisa, kita harus bilang bisa, cuman kemiripannya kan nggak mungkin bisa 100% ya. Tetap kita harus mengusahakan, berusaha semaksimal mungkin sampai klien itu puas dengan hasil makeup kita. Iya, keren sih. Apalagi muka orang kan beda-beda Mbak. Ya, karakter orang beda-beda, muka orang beda-beda, jenis kulit juga beda-beda. Kalau misalnya kita make upin yang masih muda-muda kan enak nih ya. Kalau misalnya udah make upin yang udah berumur, banyak kerutnya, itu tantangan tersendiri. Okay. Tapi kalau sekarang karena mungkin sudah pernah make upin jenis atau karakter wajah masing-masing atau jenis kulit masing-masing, jadi semua itu juga jadi pengalaman juga buat aku. Gimana caranya kalau misalnya kita make upin yang usianya udah tua atau yang muda, lebih sukanya seperti apa, yaitu sesuai dengan jam terbang juga, ya itu sesuai dengan jam terbang juga, atau pengalaman-pengalaman yang sebelumnya udah pernah aku make upin. Mantap Mbak. Oke Mbak, sekarang kita break bentar ya. Sambil Mbak Sela mungkin agak munduran. Oke. Biar mukanya nggak kepotong. Sayang Mbak, make upnya udah cakep, kepotong. Gini. Halo. Oke. Oke. Sekarang break bentar. Jadi aku akan ngasih pengumuman ke Wikuzen. Kali aja yang punya rezeki lebih, boleh saling membantu rekan-rekan Wikuzen yang lain yang mungkin terkena dampak COVID-19. Silahkan transfer ke rekening yang sudah ada di bawah sini. Di bawah, ya itulah. Terus habis itu nanti kasih kode 99 sebagai tanda bahwa itu adalah bantuan khusus untuk COVID-19. Karena kebetulan ini masih pandeminya, nggak kebetulan sih, bencana. Ini ngasih sampai sekarang masih juga lumayan banyak. Jadi silahkan saling membantu. Ya minimal seikhlasnya lah. Istilahnya kayak gitu. Juga jika ada rekan-rekan yang kiranya misalnya temannya atau yang terdekat dari sesama Wikuzen terkena dampak, boleh kasih tahu ke kami, nanti kami akan ke tim kreatif, nanti akan bantu menyalurkan dana yang terkena dampak gitu. Oke. Jika teman-teman ada pertanyaan untuk Mbak Sela, jangan lupa komen. Nanti akan saya tanyakan langsung ke Mbak Sela, ke ahli mua ini. Ya. Sebenarnya masih Ini belum banyak yang join. Ini silahkan disapa Mbak. Ada Pak Nur. Mbak Sela diajak Pak Nur nggak dulu? Oh iya. Ya Pak Nur juga nih. Oke. Yang kedua adalah pengumuman tentang Wikupreneur. Jika ada teman-teman yang punya usaha, misalkan kayak Mbak Sela nih punya usaha mua, nanti pengen dikenalin di Wikutalk kali ini juga boleh. Nanti hubungi tim kreatif aja, nanti tim kreatif akan kasih tahu bagaimana caranya. Oke, lanjut ke segmen selanjutnya, pertanyaan ke Mbak Sheila, yaitu
Sederhana kok Mbak pertanyaannya. Jangan Kalau tegang ya. gitu enggak. Oke, ini entah mengulang nggak, misalkan mengulang nggak apa-apa ya Mbak, biar segmennya Enggak agak apa-apa. rapi. Enggak apa-apa. Waktu Mbak Sela awal mula apa namanya, emang emang tadi awalnya emang otodidak ya. Jadi Heeh, misalkan awalnya aku juga. Mbak Sela memulai hingga akhirnya udah mempunyai Sela Makeup Malang, itu Mbak Sela pernah nggak sih skillnya itu lewat misalkan kursus kayak gitu? Boleh Heeh. diceritain nggak gimana caranya dapat skill hingga akhirnya seperti sekarang?